Intinya tidak ada kita sebenarnya dianjurkan untuk melihat, menjalankan atau mengerjakan hal-hal yang jelek sebenarnya. Kalau menurut versi pendapat ilmu yang saya dapatkan begitu sih. Kita diciptakan di muka bumi ini sebenarnya bukan untuk mengerjakan hal-hal yang jelek, cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channelnya Cisport TV yang dijuluki si Raja Edukasi. Demi kebaikan itu menurut saya, tapi menurut orang lain itu belum tentu. Oke teman-teman, karena kali ini tidak ada ikan yang memakan, jadi baiklah, saya akan bercerita tentang. Sebelum kita lanjutkan cerita ini, jangan lupa di subscribe, like, share ke teman-teman semua. Subscribe lah, gratis kok itu. Pencet tanda loncengnya kalau ingin mendapatkan setiap video-video terbaru dari Cisport TV. Begitu teman-teman. Jadi janganlah pelit-pelit sekali. Kita akan berbicara tentang bagaimana ya kekayaan. Sebenarnya malas cerita, malas bicara sebenarnya masalah negara lagi teman-teman. Iya, tidak usah kita bicara masalah negara lagi. Baiklah teman-teman, kita akan berbicara masalah ilmu pengetahuan yang mungkin bermanfaat bagi kita di dunia maupun akhirat kelak. Ilmu yang sebenarnya harus dikejar, harus dipelajari tanpa henti, tanpa bosan, tanpa rasa jenuh. Karena tanpa ilmu pengetahuan, tanpa ilmu Tuhan, semua akan sia-sia. Itulah versi yang saya dapat teman-teman kalau kita berbicara tentang ilmu Tuhan. Tidak ada kata tanpa harus dipelajari. Contoh nyata dikasih lihat kita, setiap langkah kita, setiap detak jantung kita, itu adalah contoh nyata pelajaran yang seharusnya kita pelajari semua. Cuma karena kelalaian seorang manusia, lupa dengan kewajibannya, lupa dengan sebenarnya asal usulnya dari mana, makanya mereka terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Saya hanya bisa menyumbangkan pengetahuan teman-teman, karena hanya itulah yang saya punya. Kalau masalah materi, saya minta maaf, 1000 maaf, tidak bisa, karena saya juga mau dibantu. Iya. Ada? Belum ada. Saya cuma pakai petumpangan udang, tidak ada lama lagi. Oh, tapi iya, dasar. Oke teman-temanku dimanapun anda berada, kali ini edisi memancing sambil berbagi. Sebenarnya bingung sih, mengatakan salah tidak dikatakan salah, itulah resikonya yang harus kita jalani sebenarnya teman-teman. Oke teman-temanku dimanapun anda berada, janganlah pernah jenuh untuk belajar, karena pelajaran itu sangatlah penting sebenarnya. Dan belajarlah ilmu yang betul-betul bermanfaat, betul-betul membimbing, betul-betul
bukan hanya membaca dan menghafal semata. Banyak ilmu yang dipelajari sekarang anak-anak, banyak dipelajari ilmu hanya untuk membaca, menghafal, tapi dia tidak tahu makna apa arti sesungguhnya, dan dia hanya menghafalnya tuh tanpa memakai akal dan pemikiran. Itulah banyak yang terjadi sekarang teman-teman. Makanya barang bagus diabaikan, barang yang baik diabaikan, hanya mengandalkan bahwa dia pintar menghafal, membaca, akhirnya dia abaikan hal-hal yang harus memakai akal dan pemikiran. Sebenarnya simpel aja teman-teman kalau kita mau belajar ilmu Tuhan itu. Simpel, padat dan jelas. Karena apa? Semuanya nyata. Tinggal kita aja sebenarnya. Kan Tuhan tidak akan pernah mungkin mempersulit bagi umat ciptanya untuk mau belajar. Tidak ada sebenarnya itu teman-teman. Bagi saya, bagi ilmu yang saya dapatkan, bagi pengetahuan yang saya dapatkan, tidak ada kesusahan dalam mau belajar. Yang penting ada kemauan. Cuma terkadang kita lalai teman-teman. Terkadang kita terperdaya dengan dunia, terperdaya dengan keadaan. Itulah yang membuat kita sebenarnya lalai. Padahal seharusnya bukan kita yang harus kejar dunia, tetapi dunialah yang harus mengejar kita. Karena sebenarnya gampang kalau kita bisa mengerjakannya. Cuma jujur teman-teman, saya juga belum bisa mengerjakannya. Walaupun saya tahu, tapi alhamdulillah terlalu banyak godaan dan ujiannya teman-teman. Makanya saya sampai sekarang belum bisa menerapkan semua apa yang saya ketahui, belum bisa saya menjalankan semua apa yang saya tahu. Karena itulah realita kehidupan yang banyak ujian dan godaan. Tapi insya Allah sedikit demi sedikit kita akan berusaha dan berusaha sampai kita bisa. Bagaimana teman-teman? Sebenarnya gampang kan? Iya. Kita kan sudah tahu bahwa kita ini cuma cipta. Kita sudah tahu bahwa bumi dan langit serta seisinya hanya Allah yang menciptakan semua, dan Dia yang punya segalanya. Kita tidak punya apa-apa sama sekali. Jadi sebenarnya kalau kita pahami semua itu simpel, padat dan jelas, sangat mudah untuk dimengerti. Tanpa kita harus menduakan Tuhan, mensekutukan Tuhan. Sebenarnya tidak ada yang perlu seperti itu. Tapi itulah godaan iblis, jin atau setan hanya ingin menyesatkan kita. Lagi-lagi saya harus salahkan. Tidak, sebenarnya saya menyalahkan teman-teman. Kita tidak bisa menyalahkan, karena itulah tugas mereka. Kita juga ditugaskan hanya untuk mencari amal kebaikan. Tapi tugas orang, tugas jin, iblis atau setan, yaitu menggoda anak cucunya Adam. Karena kalau tidak ada rintangan dan halangan, itu namanya bukan ujian, tapi jalan mulus. Begitu? Kan begitu? Makanya sebenarnya Tuhan menciptakan jin untuk menggoda kita, supaya ada tantangan kehidupan yang harus kita jalani. Bukan mulus-mulus saja, bukan begitu-begitu saja, tidak ada itu. Kita harus berjuang menghadapi segala rintangan dan ujian yang ada, yang diturunkan dan diciptakan Tuhan, pencipta kita sebenarnya, tanpa perlu untuk mengeluh. Makanya saya himbau buat teman-temanku semua, janganlah pernah untuk belajar ilmu Tuhan, karena ilmu Tuhan akan membawa Anda ke jalan kedamaian. Kalau kau belajar ilmu manusia, pasti kau akan kepanasan dan tersesat. Iya. Kalau kau belajar ilmu, sebenarnya ilmu itu tidak ada, semua ilmu dari Tuhan semua. Biarpun jin sebenarnya ilmunya dari Tuhan juga, karena jin juga diciptakan oleh Tuhan. Kan realita kehidupannya begitu teman-teman. Soalnya begitu sih. Kita mau bilang kita pakai ilmu jin. Jin itu kan Tuhan juga yang kasih ilmu. Sesuai dengan permintaannya. Kita juga kadang-kadang punya ilmu pengetahuan, tapi siapa yang kasih?
Itu kan Tuhan juga yang kasih. Ya itulah lucunya manusia. Terkadang dia tidak percaya dengan gaib, dia hanya mempercayai manusia. Iya, mau ada orang pintar belajar dengan jin, itu tidak ada salahnya. Jin juga Tuhan yang kasih ilmu. Iya, tergantung dari kita memaknainya saja. Yang penting jangan disalahgunakan. Kecuali disalahgunakan salah. Kalau disalahgunakan ke jalan yang tidak baik, ya itu baru salah. Tapi kalau digunakan, seperti banyak saya lihat itu channel-channel YouTube itu teman-teman, yang khusus untuk mengobati orang, khusus untuk mengobati, karena ada juga yang namanya santet begitu, ada yang namanya ilmu begitu, ya ada juga yang diciptakan Tuhan untuk mengobatinya. Jadi kita tidak bisa pungkiri semua itu teman-teman. Intinya satu saja, kalau ilmu gaib jangan pernah percaya, jangan pernah berharap dokter bisa menyembuhkannya. Saja sudah, tidak ada sejarahnya itu, karena lain juga jalurnya. Ada ilmu medis, ada medis di dokter, ada medis orang biasa. Kan Tuhan menciptakan dua teman, bukan satu. Janganlah pernah mempercayai cuma satu orang saja. Janganlah pernah percaya dengan satu hal saja. Makanya perlu belajar lah, pakai logika, akal dan pemikiran. Tergantung dari niat dan hatimu, apa mau, Tuhan pasti akan menurutinya. Mau jelek itu tergantung dari kamu, mau baik itu tergantung dari kalian semua, karena kebaikan. Tapi intinya sebenarnya kita ini manusia hanya disuruh untuk kebaikan saja, tidak ada yang lain. Benar, kita hanya disuruh untuk kebaikan, berbuat baik, tolong menolong. Tapi itulah, lagi-lagi banyak godaan. Iya, jadi intinya sabar aja lah teman, belajarlah. Jangan cuma belajar cuma separuh aja. Sama kalau belajar ilmu Tuhan itu, yang orang Islam belajar ilmu Tuhan itu, wih luas itu, banyak, sempurna di sana, sempurna. Iya sempurna, bagian sempurnakan. Iya. Jadi bagi umat yang lain ya semua ada aturan Tuhan, aturan Tuhan itu ada semua. Intinya tidak ada kita sebenarnya dianjurkan untuk melihat, menjalankan atau mengerjakan hal-hal yang jelek sebenarnya. Kalau menurut versi ilmu yang saya dapatkan begitu sih. Kita diciptakan di kampung ini sebenarnya bukan untuk mengerjakan hal-hal yang jelek. Cuma Tuhan kasih kalian ujian, cobaan. Mampukah kira-kira kalian jalan itu? Kalau mampu lolos, kalau tidak mampu ya terjerumuslah di blender nanti di neraka. Itu contohnya teman-teman. Tidak sebenarnya susah, gampang aja sebenarnya kalau kita mau mengerti realita kehidupan. Sebenarnya intinya cuma satu, kita hanya disuruh berbuat kebaikan, tapi kita dikasih ujian. Dalam berbuat kebaikan itu harus ada ujiannya, supaya ditahu, oh ini ikhlas ini, oh ini tidak ikhlas ini mengerjakan ini, ini cuma mau dibilang aja mau kerjakan ini. Sebenarnya begitu sih. Makanya kita kadang-kadang dikasih ujian, dikasih cobaan, diterukan lagi jin untuk menggoda. Itu teman-teman, tidak ada yang lain selain dari itu, kalau kita mau pikirkan sebenarnya ya. Oke, itu aja sudah video-video singkat dari saya, mumpung saya lagi masih santai-santai nih. Makanya kita juga berbagi kebaikan, mudah-mudahan lah kebaikan namanya ya. Itu ilmu yang saya dapatkan teman, jangan khawatir. Emang apa sih gak boleh? Sombong. Menurut saya baik, tapi belum tentu menurut orang lain baik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, mudah-mudahan dilancarkan semua rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.